Jungle. Yang kami hormati tim kampanye kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Melaka tahun 2020, para stakeholder dan seluruh masyarakat Melaka yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya kita masih sehat walafiat untuk menjalankan karya atau aktivitas kita masing-masing dengan baik. Sebelum memasuki masa tenang, yakni pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember tahun 2020, saya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melaka, menghimbau bahwa yang pertama, pendistribusian atau pembagian formulir C pemberitahuan wajib diberikan kepada yang pertama, pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi sudah tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai pemilih, misalkan meninggal, pindah domisili, belum cukup umur, tidak dikenal, dan yang di luar NTT yang dipastikan tidak pulang untuk menggunakan hak pilih di tanggal 9 Desember tidak diberikan C pemberitahuan karena berpotensi pada penyalahgunaan C pemberitahuan. Yang berikut sesuai Pasal 178 tahun 2016 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan. Pasal ini juga dia berpengaruh pada setiap penyelenggara pemilu, baik KPPS maupun PPS, yang dengan sengaja tidak membagikan C pemberitahuan yang terdaftar dalam DPT kepada pemilih yang memenuhi syarat, maka pemilih tersebut kalau sampai hari H tidak menggunakan hak pilihnya karena dengan sengaja tidak diberikan C pemberitahuan oleh petugas penyelenggara pemilihan, maka pasal ini juga berlaku dan diduga kena kepada pemilih tersebut. Yang berikut, saya menghimbau lagi bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan pada tahapan masa tenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melaka tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, larangan melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, yaitu pada tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8 Desember 2020. Yang kedua, tidak melakukan praktek menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain bagi warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Yang ketiga, tidak melibatkan aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain kelurahan dan atau perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghimbau untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 pada hari pemungutan suara.
Yang kelima, meminta kepada para pendukung atau tim sukses untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan, pencegahan, dan penanganan protokol kesehatan COVID-19 pada hari H pemungutan suara, yakni pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Terakhir, yang berikut saya membacakan pasal 187A, bahwa berdasarkan pasal 187A, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ke warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pilkada, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Maka dengan demikian saya memohon dan mengajak kepada semua masyarakat Melaka agar di dalam masa tenang ini bersama-sama berpartisipasi aktif mengawal dan mencegah agar tidak terjadi praktek politik uang, karena jika terjadi praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Demikian himbauan dari kami atas perhatian, kerjasama, dan cinta kepada Kabupaten Melaka yang berkualitas dan bermartabat dalam menghadapi demokrasi. Saya, Ketua Bawaslu Kabupaten Melaka, bersama seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melaka di tingkat pengawas TPS menyampaikan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan, salam sehat, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.